Shalom saudaraku, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan kita yang hebat itu. Hari ini saya dan saudara masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita masih dengan cara online, tapi kita percaya. Saya percaya segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Baiklah saudara, marilah kita menyiapkan hati. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam surga, kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami mau datang kepadamu, kami mau taat, kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Ini semua bukan sekedar rutinitas bagi kami, tetapi karena kami mau tunduk dan taat kepadamu ya Bapa. Sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang melayakkan setiap kami, menguduskan kami, agar kami layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Baiklah saudara, mari kita angkat pujian kita dari nomor 70 di buku lagu kita yang biasa. Judulnya Ku Bawa Korban Syukur. Yang
sebab anugerahmu, ku
ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu, Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, 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 terima kasih, hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, saya serahkan kepada Pak Boys. Tuhan memberkati. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya undang seluruh jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Jika kami masih bisa bernafas sampai saat ini, itu semua karena pertolongan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian syukur hormat bagi-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang mengurapi kami mau buka hati kami, pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dibaharui dari hari ke hari dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkuasa dan berfirmanlah kepada kami. Karena kami sekalian sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Diberkati pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga selesai. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini doa kami. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom seluruh jemaat Tuhan. Saya lagi shalom. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, seharusnya kita ingin berjumpa dengan saudara-saudara semua untuk beribadah secara online seperti yang biasanya kita lakukan. Namun oleh karena keadaan, kita terpaksa harus melakukan ibadah secara online. Tapi saya percaya bahwa semangat saudara, semangat kami hamba Tuhan yang melayani tidak akan menyurutkan oleh karena keadaan itu. Oleh karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Di dalam kuasa Tuhan, disitulah kita berlindung hari-hari ini. Baik, mari kita akan buka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai pada ayatnya yang ke-21. Ayub pasal yang pertama ayat
yang ke-13 sampai pada ayatnya yang ke-21. Yang sudah menemukan katakan, saya sudah menemukannya. Baik, mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menjambat dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini, saya memberikan tema keteguhan dalam iman. Keteguhan dalam iman. Katakan kepada kiri kananmu, keteguhan dalam iman. Saudara-saudara terkasih, setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya hari yang disebut hari buruk. Bukan hari buruh ya, tapi hari buruk. Mungkin hari itu adalah hari saat kita mendengar ada yang menyampaikan kepada kita bahwa Anda sakit kanker, Anda dipecat dari pekerjaanmu, atau keluarga kita, istri kita, suami kita berkata bahwa aku ingin cerai. Saya percaya bahwa saat itu terjadi, dunia seperti tidak ada lagi tempat bagi kita, dan tidak sedikit orang yang pingsan atau stres jika hal seperti itu dialami di dalam hidupnya. Saudara-saudara terkasih, hari buruk yang sangat menyakitkan pernah dialami oleh seorang yang saleh yang bernama Ayub. Ayub adalah dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang yang saleh. Orang saleh artinya orang yang memiliki sifat baik, ibadahnya baik, perbuatannya baik, hidup sosialnya baik, dan apapun yang dilakukannya baik. Saudara-saudara terkasih, di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, bahwa hari buruk menimpa seorang yang saleh bernama Ayub. Tidak ada seorang pun yang ingin ditimpa oleh kemalangan. Amin.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin hidupnya mengalami yang namanya kemalangan. Di dalam pembacaan kita, di sini terdapat 4 kali suatu informasi yang disampaikan kepada Ayub tentang apa yang dialami oleh Ayub dan keluarga Ayub, dalam hal ini anak-anaknya dan juga harta benda yang dimiliki oleh Ayub. Dikatakan pada ayat yang ke-13, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Artinya pada suatu saat atau pada suatu hari di mana anak-anak Yakub sedang melakukan suatu sukacita, merayakan, apakah itu pesta, apakah itu berupa kesenangan mereka. Dikatakan mereka sedang makan dan minum anggur. Dikatakan datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya. Ada pencuri, ada yang merampas harta benda Ayub. Saya percaya bahwa ketika harta benda kita dirampas atau hilang atau dicuri oleh orang lain ataupun jatuh, kita pasti merasakan bahwa berat melepaskan hal itu. Kenapa? Karena itu adalah milik kita yang sulit untuk kita lepas. Ayub merasakan hal ini. Datang orang-orang Seba merampas harta Ayub. Lembu sapinya sedang membajak. Nah, datang perampas dan mengambil bahkan penjaga-penjaganya yang mengurus harta benda Ayub. Harta benda Ayub dirampas oleh orang-orang Seba dan bahkan penjaganya pun dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan api menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Ada semacam petir, ada semacam api yang dari mana Tuhan. Ada petir atau api yang dari langit menyambar seluruh kepunyaan Ayub. Dikatakan di sini membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Memakan habis artinya tak tersisa. Yang tersisa tinggal satu orang yang menyampaikan kabar buruk ini kepada Ayub. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang sikap keteguhan dalam iman. Saya rasa ketika Ayub menerima informasi atau laporan yang kedua, pasti terpedan, aduh, yang pertama belum selesai, ini yang kedua sudah muncul hal yang tidak diharapkan. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayub yang punya harta benda, yang orang kaya, saya percaya bahwa setidaknya hatinya mendekat pada hartanya. Ketika informasi tentang kehancuran harta bendanya, pasti merasa dia, aduh sakit hati ini. Dilanjutkan lagi, laporan yang ketiga. Orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, menyerbu unta-unta dan merampasnya, menyerbunya, merampasnya. Berarti Ayub ini sangat kaya. Dia punya lembu, dia punya sapi, dia punya unta, dia punya karyawan. Berarti Ayub ini adalah seorang pebisnis yang sukses. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, laporan pertama belum terobati. Laporan kedua muncul, sudah mulai pening. Laporan ketiga muncul lagi, harta bendanya yang harusnya ya udahlah saya biarkanlah lembu sapi itu
diambil oleh orang-orang Seba yang merampasnya. Muncul lagi orang-orang Kasdim yang menyerbu dan merampasnya. Dan bukan cuma harta bendanya yang diambil, malah pegawainya dibunuh. Sakit hati rasanya, saudara kasih. Jika saya pada posisi Ayub, saya pasti laporkan hal ini kepada kepolisian, dan bahkan kalau perlu saya akan mencari orang yang memiliki jabatan yang tinggi supaya permasalahan saya ini diselesaikan, dicari siapa penyebabnya. Keteguhan dalam iman. Tapi Ayub tidak melakukan hal itu. Nanti kita lihat pada ayat selanjutnya. Setelah selesai itu, yang ketiga muncul laporan yang keempat. Anak-anak perempuan dan anak-anak lelaki Ayub, di saat mereka sedang makan-makan, ada angin ribut sehingga menimpa keempat penjuru rumah itu dan merobohkannya, sehingga seluruh yang ada isi di dalamnya mati tertimpa. Saudaraku, saudara yang terkasih, siapa yang merelakan kalau kehilangan anaknya? Saya rasa tidak ada satupun yang merelakan kehilangan keluarganya. Harta benda masih bisa dicari. Anak tidak mudah untuk mendapatkan anak. Banyak orang stres, banyak orang menikah sampai 10-20 tahun tidak punya anak, stres. Dan bahkan mereka melakukan segala macam cara supaya punya anak. Ayub yang mengalami hari buruk, saya percaya bahwa hatinya pedih. Oh Tuhan, apa salahku? Apa dosaku? Kenapa semua ini terjadi? Saudara-saudara terkasih, setiap permasalahan di dalam hidup kita, Tuhan punya rencana. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, dikatakan apa? Tidak melebihi kekuatanmu. Ini betul terjadi kepada Ayub. Masalah yang dihadapi oleh Ayub masih sanggup untuk menghadapinya. Kenapa? Karena firman Tuhan ini berlaku bagi Ayub, bahwa penderitaan yang dialami Ayub tidak melebihi kekuatannya yang diberikan oleh Tuhan kepada Ayub. Ketika masalah itu terjadi, yang dilakukan oleh Ayub, apa dikatakan di situ ayat yang ke-20? Berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ia tidak menyalahkan Tuhan, ia tidak menyalahkan penjaganya, ia tidak menyalahkan tetangganya, ia tidak menyalahkan orang lain. Yang dilakukan oleh Ayub satu adalah sujud dan menyembah. Seberapa banyak di antara kita ketika menghadapi masalah masih meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, masih meluangkan waktu untuk menyerahkan permasalahannya itu kepada Tuhan? Adakah di antara kita yang memiliki sifat seperti Ayub, ketika mengalami kemenangan, ketika menghadapi masalah, ia serahkan kepada Tuhan. Ia tidak dendam, ia tidak emosi, justru dia mengambil sikap diam dan sujud menyembah kepada Tuhan. Ayub melakukan hal ini karena dia tahu bahwa jika Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Ayatnya yang ke-21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara terkasih, sejauh mana kita sampai hari ini, kalau kita ditimpa oleh masalah,
kita berkata, terima kasih Tuhan atas masalah ini akan membuat iman saya semakin kuat, membuat imanku semakin kokoh, dan malah saya semakin naik level di dalam percayaku kepada Tuhan. Keteguhan iman Ayub terbukti. Bahkan istrinya yang seharusnya memberikan dukungan kepada Ayub, justru tidak, malah menyurutkan semangat Ayub untuk datang menyembah kepada Tuhan. Namun dikatakan oleh Ayub, diam. Jika Tuhan yang berperkara, siapa yang sanggup untuk melawannya? Saudara-saudara terkasih, jika Tuhan yang melakukan hal itu, jika Tuhan yang mengizinkan penderitaan, mengizinkan hari buruk, mengizinkan kemelangan, siapa yang sanggup untuk menolak hal itu? Siapa yang sanggup untuk membatalkan rencananya Tuhan? Tidak ada. Firman Tuhan berlaku kepada Ayub. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yeremia bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganku, kata Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya Ayub teguh dalam imannya. Makanya dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tahu, karena dikatakan firman Tuhan, dia adalah orang yang saleh, punya banyak harta. Kalau lihat di dalam ayat 1 sampai pada ayatnya yang ketiga, di situ diuraikan berapa banyak harta benda yang dimiliki oleh Ayub. Ayub orang yang berada. Biasanya orang kaya atau orang yang punya duit itu pelit, dan kebanyakan orang yang berduit itu sifatnya tertutup. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, Yesus katakan kepada kita bahwa lebih baik seekor gajah masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu susahnya orang kaya masuk surga. Bukan saya yang menyampaikan, tetapi firman Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Karena harta benda, dikatakan oleh Paulus, di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Melekat di dalam hati kita harta benda kita. Ada nggak yang berani meletakkan apapun kalau HP-nya tertinggal di warung kopi, ketika dia pulang ke rumah dan mana HP-ku? Ada nggak yang berkata, udahlah, biar saya tak apa, biarkanlah diambil? Tidak, langsung pusing, aduh, langsung pergi kembali ke warung kopi itu dan mencari dan bertanya di mana handphonenya tadi. Ada yang melihat, kalau hilang dia pasti merasa kesal dan bahkan marah dan bahkan mencari kambing hitam. Dan tidak sedikit orang yang bertanya kepada kiri kanannya, apakah yang melihat orang yang duduk di sini? Ada yang melihat orang yang mengambil handphone? Saudara-saudara terkasih, keteguhan dalam iman adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Segala masalah kita serahkan kepada Tuhan. Ayub menyerahkan segala permasalahannya kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu membuat semua keadaan bisa berubah.
Itulah sebabnya dikatakan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita muliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Supaya apa? Itu tidak menjadi jerat bagi kita. Karena segala sesuatu yang kita miliki adalah punya siapa? Punya Tuhan. Jadi firman Tuhan ini berlaku bagi saudara dan saya hari ini, supaya kita teguh di dalam iman dan supaya kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Tidak banyak yang di antara kita yang hari-hari ini jika menghadapi masalah langsung down, takut, dan bahkan tidak sedikit di antara saudara ketika menghadapi masalah langsung berdiam diri di sel masing-masing, di rumah masing-masing, dan merenung nasibnya dan bukan mencari Tuhan dan bahkan menyalahkan Tuhan pun ada. Kenapa? Karena sikap manusia tidak mau menerima jika hal buruk terjadi dalam hidupnya. Maunya manusia adalah hal yang baik terus yang dialami dia. Tetapi ketika terjadi hal buruk, itu berat bagi dia untuk menerima. Padahal dalam hidup kita ada panas, ada dingin, ada senang, ada duka. Jika semuanya berjalan mulus, maka kita akan melupakan Tuhan. Kenapa? Karena keenakan kita mengikuti gerakan hidup kita di dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau juga kita menderita terus. Makanya ketika kita bahagia, muliakanlah Tuhan dengan kebahagiaan itu. Jika kita memiliki harta, kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Supaya apa? Segala sesuatu yang Tuhan beri, kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini mengenai keteguhan iman Ayub, kiranya juga menjadi Ayub di zaman sekarang ini, saudara semua dan saya. Ketika kita menghadapi corona yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia, kita teguh di dalam iman dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan tentang permasalahan ini. Negara kita sudah memasuki resesi. Banyak negara sudah masuk ke dalam jurang resesi. Mari saya ajak seluruh kita, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengambil alih negara ini, supaya Tuhan Yesus yang mengambil alih segala perkara di dalam negara kita. Karena tanpa Tuhan, hidup ini tidak akan ada arti. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak di antara saudara yang siap menjadi Ayub di zaman akhir ini? Mari introspeksi diri. Apakah kita siap seperti Ayub ketika kita menghadapi hari buruk, hari-hari yang susah, hari yang malang, hari yang menimpa kita, yang tidak kita inginkan, kita siap dan kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Semoga firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dan kita sudah dengarkan hari ini menguatkan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami hari ini tentang keteguhan dalam iman percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk menyerahkan segala sesuatu dan sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan. Segala harta benda kami, segala apapun yang kami miliki, firman-Mu berkata bahwa kami hendaknya memuliakan Tuhan dengan semua itu. Terima kasih Tuhan, kami mau seperti Ayub yang lain, mau menjadi Ayub di zaman akhir ini,
untuk menjadi contoh bagi generasi kami, sehingga kami hanya memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur hormat bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan mari kita berdoa syafaat. Haleluya Yesus, haleluya. Ya Aba, ya Bapa, saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Dan sebelumnya Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa kami, jawablah kami tepat pada waktunya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia diberkati. Kami melepaskan berkat untuk bangsa kami Indonesia. Bangsa kami damai, bangsa kami diberkati, bangsa kami pulih, bangsa kami terhindar dari segala bentuk radikalisme yang memecah belah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Diberkati Tuhan mereka, diberkati setiap mata yang melihat dan setiap telinga yang mendengar firman hari ini. Diberkati mereka. Diberkati juga Tuhan seluruh lapas yang ada di Indonesia, dan bahkan lapas yang ada di Tanjung Pinang ini diberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Bapa. Kalau ada yang sakit, Engkau Tuhan jamah. Dan kalau ada yang berbeban berat, Engkau hiburkan. Tuhan Yesus yang menjadi penolong bagi mereka. Terpuji Engkau Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat wajahmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Segala berkat yang telah Tuhan siapkan menjadi bagianmu, menjadi bagian keluargamu, menjadi bagian anak-anakmu. Berkat ini turun atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat. Yang sudah siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Sampai jumpa di lain waktu, dan kami berharap, secara pribadi saya berkata, saya sangat berharap kita bisa jumpa, kita bisa bertemu dalam ibadah secara offline. Karena kami rindu untuk berjumpa dengan saudara. Udah lama kita tidak jumpa. Mari kita berdoa terus supaya virus corona ini akan berakhir sebelum tahun 2020 ini. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Salam.